け、人を傷つける者、物を壊す者、強い奴は俺を見つけるように。人の例外なき暴風林が粛清するな。俺の顔と名前肉だけで。Pada video kali ini, kami pun akan kembali membahas dan juga menceritakan mengenai spoiler atau bocoran cerita terbaru dari manga Boku no Breaker chapter yang paling terbarunya, yaitu chapter yang ke-161. Di mana di dalam cerita minggu ini, kita pun masih akan diperlihatkan mengenai semua interaksi singkat dari para anggota aliansi kota Makochi. Mulai dari kelompok Sisi Toren, kelompok Roppo Ichiza, kelompok geng Gravel, dan tentunya kelompok dari geng Bofurin. Oleh karena itu, tentunya bagi kalian yang penasaran tentang seperti apakah cerita lanjutan dari manga Windbreaker pada minggu ini, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Singkat cerita, tepat setelah pada chapter minggu lalu, Sako sudah berhasil menyelesaikan semua masalahnya bersama dengan Toma Hiragi. Maka di saat yang bersamaan itu, ketiga orang teman-temannya yang kebetulan saat itu sedang menguping dari belakang, akhirnya mereka pun tanpa sengaja justru malah bersin. Sehingga Sako pun sekarang menjadi tahu bahwa sejak tadi mereka sama sekali tidak bergerak dari tempatnya demi dapat mendengarkan semua isi pembicaraan dari dirinya. Tidak hanya itu, karena gara-gara ketiga orang dari teman satu gengnya tersebut, maka secara otomatis suasana yang tadinya sangat menegangkan sekarang akhirnya seketika langsung berubah menjadi kembali cair. Di momen inilah Sako yang nampak sangat kesal, akhirnya dia pun segera berjalan untuk dapat menghampiri teman-temannya. Lalu tanpa pikir panjang, Sako pun segera marah kepada mereka dengan cara berkata seperti ini. Woi, orang idiot saja sebenarnya pasti sudah bisa tahu bahwa ketika kami berdua sedang berbicara, maka pembicaraan yang akan kami lakukan adalah pembicaraan yang sangatlah penting sekali. Tapi tidak kusangka kalian masih memiliki nyali untuk dapat mendengarkan semua ucapanku barusan. Berdasarkan hal itu, maka bersiaplah karena aku akan memberikan pelajaran kepada kalian. Mendengar ucapan itu dari Sako, Arima pun segera mencoba untuk bisa membela diri. Di mana pada halaman itu, dia pun segera membalas semua ucapan dari Sako barusan. Bahwa pada awalnya, Arima sudah mencoba untuk dapat melarang semua teman-temannya. Tapi meskipun begitu, Inugami tetap saja menolak. Serta dia pun justru malah menjadi sangat bersemangat untuk dapat mendengarkan semua ucapanmu. Jadi dengan begitu, maka sekarang Inugami lah yang salah. Yang artinya, cukup Inugami saja yang diberikan hukuman, serta biarkan kami berdua untuk bisa pergi. Sementara itu, respon yang sangatlah berbeda justru sekarang malah dikeluarkan oleh Kanuma. Bahwa di antara mereka berempat, Kanuma adalah anak yang paling tua. Karena dia seangkatan dengan Togamejo dan juga Tomiyama Choji. Tapi, kenapa dirinya sekarang malah menurut, dan juga kenapa dirinya sekarang malah takut kepada Sako? Hingga di momen itu jugalah, Kanuma pun sama sekali tidak bisa melawan Sako yang kebetulan saat ini sedang marah kepadanya. Mendengar ucapan itu dari Kanuma, Sako pun segera membalasnya lagi. Hah? Kalau dirimu sudah sadar, jika kau ini adalah orang yang paling tua di antara kita, maka bersikaplah seperti orang dewasa dan tunjukkan kepada mereka berdua untuk dapat bersikap dengan baik. Karena jika kalian melakukan hal itu di depan semua orang, maka secara otomatis akulah yang sekarang akan menjadi malu. Di sisi lain, Inugami yang sama sekali tidak merasa bersalah, sekarang justru malah tersenyum kepada Sako sambil berkata seperti ini kepadanya. Haha, seperti biasanya, ketika Sako Senpai sudah mulai marah, maka dia sangatlah menyeramkan sekali. Tapi meskipun begitu, aku pun sama sekali tidak masalah jika sekarang harus dimarahi oleh dirimu. Karena setidaknya masalahmu dengan Hiragi Senpai semuanya akhirnya bisa selesai. Apalagi di dalam pertarungan kita sebelumnya, dirimu malah memutuskan untuk bisa kabur lebih dulu ketika sudah berhasil mengalahkan para anggota geng Shadow. Jadi selama 1 bulan ke belakang, kami pun sama sekali tidak tahu apakah yang sebenarnya saat itu kau rasakan. Mendengar ucapan itu dari Inugami, Sako pun justru malah menjadi semakin malu. Karena dirinya sama sekali tidak menyangka jika Inugami malah membocorkan semua rahasianya itu tepat di depan Toma Hiragi. Hingga tanpa menunggu lama, Sako pun segera bergerak untuk dapat menangkap kepala dari Inugami. Lalu, dia pun segera mencengkeramnya dengan sangat keras sambil terus meminta Inugami untuk dapat menutup mulutnya karena itu sangatlah memalukan.
Melihat kejadian itu di depan matanya, Hiragi pun akhirnya segera memisahkan mereka semua. Serta dia pun langsung meminta Sako untuk bisa segera berhenti. Karena menurut Tomohiragi, ketiga orang temannya itu sama sekali tidak salah. Mengingat kenyataannya, mereka sangat khawatir kepada dirimu. Berdasarkan hal itu, maka sebaiknya cepat berbaikan kepada teman-temanmu dan juga jangan terlalu keras kepada mereka. Di momen inilah, Inugami yang sebelumnya sudah berhasil ditangkap oleh Sako, akhirnya dia pun seketika langsung melepaskan dirinya. Lalu, dia pun segera berlari untuk dapat mendekati Tomohiragi sambil berkata seperti ini kepadanya. Wow, pantas saja Sako sangat respect sekali kepada dirimu. Ternyata Hiragi Senpai adalah orang yang sangat baik dan juga orang yang sangat pengertian. Jadi dengan begitu, maka aku pun ingin menjadi teman dari Tomohiragi Senpai juga sama seperti Sako. Ngomong-ngomong, namaku adalah Inugami. Dan aku adalah murid kelas 1 dari kelompok Sisi Toren. Senang bisa berkenalan denganmu dan juga senang untuk bisa menjadi juniormu juga sama seperti Sako Senpai. Melihat perubahan sikap dari Inugami tersebut, semua orang yang ada di lokasi tersebut tentu saja seketika langsung menjadi sangat terkejut. Karena pada dasarnya mereka sama sekali tidak menyangka jika Inugami ternyata memiliki nyali yang sangat besar untuk bisa berbicara secara langsung dengan salah satu jenderal terkuat yang ada di dalam sekolah Furin. Serta dia pun langsung menjadi sewakrab dengan Tomohiragi Senpai. Sementara itu, tepat dari area perlawanan, Kaji pun juga langsung berjalan untuk dapat mendekati Sako. Kemudian, Sako yang menyadari hal itu, kini dia pun segera berkata kepada Kaji lagi. Oi, Kaji, jangan bilang jika dirimu tadi juga mendengar semua ucapanku kepada Hiragi Senpai. Karena jika iya, maka aku pun sekarang tidak tahu lagi harus menaruh mukaku di mana. Mendengar pertanyaan dari Sako barusan, Kaji pun dengan sangat santai, kini akhirnya seketika langsung menjawab. Ya, benar. Aku mendengar semua ucapanmu barusan kepada Tomohiragi. Jadi aku rasa semua yang kau lakukan itu sebenarnya sekarang sudah tepat. Di momen inilah, Sako pun segera memotong semua ucapan dari Kaji barusan. Di mana di dalam dialognya, Sako pun langsung bertanya lagi kepada Kaji. Baiklah, kalau begitu, bagaimana menurut pendapatmu? Apakah sekarang dirimu malah berpikir bahwa permintaan maafku sekarang semuanya sudah terlambat? Karena faktanya, butuh waktu lama bagiku untuk bisa menyadari semua perkataan dari Tomohiragi kepada diriku. Tidak sama seperti dirimu yang kebetulan saat itu langsung bisa sadar. Menyaksikan respon tersebut dari Sako, maka Kaji pun kembali membalasnya lagi. Tidak juga, karena aku yakin dirimu pasti memiliki alasan kenapa baru bisa sadar pada saat ini. Ngomong-ngomong, aku sangat berterima kasih kepadamu. Karena jika tanpa bantuan dari dirimu, maka belum tentu sekarang kita semua bisa menang. Lagi pula di dalam pertarungan kemarin, aku sudah terlanjur babak belur. Hingga aku pun sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk bisa bicara dengan dirimu. Karena yang aku ingat dan juga yang kebetulan pada saat itu bisa aku lihat, hanyalah bayangan dari dirimu yang langsung datang secepat kilat dengan ekspresi yang sangat marah sekali. Ketika dirimu melihatku sudah terluka dengan cukup parah dan juga ketika Hiragi sudah membutuhkan bantuanmu. Hal itu sebenarnya sudah cukup membuktikan kepada kami bahwa Sako yang sekarang sama saja seperti Sako yang dulu kami kenal. Jadi, berhentilah untuk bisa menjaga jarak karena kita bertiga sebenarnya adalah sahabat dekat. Mendengar penjelasan tersebut dari Renkaji, Sako pun lagi-lagi kembali terlihat malu. Sampai pada kesempatan yang sama itu, Sako pun seketika langsung membayangkan bahwa memang benar Sako, Hiragi dan juga Renkaji sejak dulu mereka adalah sahabat. Serta mereka bertiga pun selalu berlatih bersama setiap hari dan juga pergi kemanapun bersama ketika mereka memiliki waktu. Berdasarkan hal itu, maka Sako pun sekarang merasa sangat bersyukur dan juga dia pun merasa sangat bahagia. Karena keputusannya untuk bisa meminta maaf kepada Tomohiragi ternyata adalah sebuah keputusan yang sangat tepat. Hingga pada akhir halaman yang ke-10-nya ini, kelompok dari Tomohiragi dan juga kelompok dari Sako akhirnya sekarang langsung menjadi bergabung. Serta mereka semua pun segera menikmati untuk bisa makan bersama-sama tepat pada satu gambar panel tersebut. Wow, menarik banget ya.